Kami Mujahidah BBQ, lembaga dakwah penuh cinta, tetap solihah, tetap tangguh, tetap solid bersama-sama. Rumpun nurani menggapai jannah, Mujahidah BBQ untuk semua. Kami Mujahidah BBQ, lembaga dakwah penuh cinta, tetap solihah, tetap tangguh, tetap solid bersama-sama. Rumpun nurani menggapai jannah, Mujahidah BBQ untuk semua. Kami Mujahidah BBQ, lembaga dakwah penuh cinta, tetap solihah, tetap tangguh, tetap solid bersama-sama. Rumpun nurani menggapai jannah, Mujahidah BBQ untuk semua. Kami Mujahidah BBQ, lembaga dakwah penuh cinta, tetap solihah, tetap tangguh, tetap solid bersama-sama. Rumpun nurani menggapai jannah, Mujahidah BBQ untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru kita. Iya Mbak. Yuti. Selamat bertugas. Berjejak membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta nurani menyapa, belajar kita
masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia untuk letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Rumpun nurani menyapa. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia untuk letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia untuk letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Rumpun nurani menyapa. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia untuk letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga,
masyarakat dan bangsa bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia tuh letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada dia. Rumpun nurani menyapa. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia tuh letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada dia. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, gapai dunia tuh letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada dia. Rumpun nurani menyapa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 mau kita mulai sekarang atau mau nunggu 1 menit lagi? Dimulai sekarang aja, Mame. Mulai Nggak sekarang apa-apa. ya. Iya. Partisipannya ada 9. Terus sebentar ngecek. Oh, Mbak Dani juga udah hadir. Oke, kita mulai ya. Pas jam 10. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sudah ada 9 partisipan, termasuk juga Ibu kita tersayang pembicara hari ini. Ya, salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat dan kita termasuk di dalamnya. Amin. Hari ini cukup spesial. Kita tidak seperti biasanya, kita akan membahas hal yang ya cukup spesial ya. Bahas apa itu? Kita simak bersama-sama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Meiti sebagai moderator hari ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan barokah yang penuh dari Allah. Kemudian yang akan kita dengarkan dan kita simak dan kita belajar bersama-sama bisa menjadi manfaat yang sangat besar buat kita semua. Amin. Kita mulai sekarang dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka dengan tilawah dulu oleh Mbak Asri. Monggo Mbak Asri. Kita surat Al-Imran. Al-A'raf, Mbak. Oh, Al-A'raf. Al-Imran itu tarik siang ya. Al-A'raf 58 sampai 67. berapa? 58 sampai 67 kalau yang 58 sampai 67 bisa kita simak bersama-sama yang sudah membawa Al-Qur'an. Ya, monggo Mbak Asri. Terima kasih Mbak Meti. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju banatuhu biizni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walittattaqu wala'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat, maka mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami sematkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagi selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini Rasul dari Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mbak Asri. Semoga ayat-ayat yang dibacakan bisa menjadikan kita Muslim yang lebih kuat imannya dan bisa menjadikan syafaat buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sudah ada 15 partisipan. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada yang sudah berkenan join. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik buat emak-emak yang jelas ya. Ya, waalaikumsalam. Oh ya, selamat datang ya buat mbak-mbak, ibu-ibu yang sudah join. Di sini saya melihat sudah ada 15. Selamat datang Mbak Indri, Mbak Indah, ada Mbak Yuni, ya, Mbak Abai, Mbak Awi, Mbak siapa lagi nih, Mbak Dewi, ya, dan banyak lagi 1.500 orang yang gabung. Ya, saya mulai dari mana nih? Gini aja, berdagang.
berdagang menurut Islam, menurut Islam itu adalah salah satu pekerjaan terbaik ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa Allah itu menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Ya, kemudian juga istri Rasulullah Siti Khadijah itu juga adalah pedagang yang sangat handal ya, dan ya beliau adalah perempuan, tapi beliau sangat 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 sukses ya dalam berdagang. Kalau dalam Islam kita punya Siti Khadijah, di Rumpun Nurani kita punya Siti Alfiah. Ya, beliau adalah pembicara kita hari ini yang akan mengisi hari ini. Beliau akan sharing banyak sekali. Sebelumnya saya akan membacakan profilnya beliau dulu ya. Sebentar, saya lihat contekan dulu. Nama panggungnya itu Mbak Dani. Ya, kita kenal dengan nama Mbak Dani, tapi beliau itu ternyata punya nama asli Siti Alfiah Kusumawardani. Jadi Daninya kayaknya ada di belakang ya Mbak ya. Oke, Mbak Dani ini anak pertama dari, aduh kok kecil banget sih Mbak. Dari Bapak Ahmad. Mbak tampilin aja po Mbak. Oh iya, terima kasih. Iya, belum aku share tadi. Beliau adalah seorang istri dan seorang ibu juga, ibu 3 anak. Anak-anaknya sudah ada yang remaja, 18 tahun, ini ganteng pasti, 18, 16, dan 11 tahun. Nah, kemudian hobinya beliau adalah jalan-jalan dan juga berteman dan bekerja. Saya kenal sama Mbak Dani itu kayaknya tahun berapa Mbak? 2012 ya? Sekitar Ya, 2012. Ya, 2012 itu saya tahunya dari adik saya, itu Mbak Dani itu seorang pengusaha. Tahunya saya pertama itu. Ternyata memang pengusaha beliau. Ya, pendidikannya di SD-nya di Bangka Belitung, kemudian SMP sampai SMA di Klaten. Ternyata latar belakang S1-nya adalah teknik sipil. Ya, kemudian pengalaman bekerjanya ini lumayan nih, kontrak administrator di Adikarya, PT Adikarya, wow. Kemudian bisnis experience-nya, nah ini nih, saya kenal beliau pertama kali adalah owner dari Tea House, ya, Lare Solo. Jadi waktu itu kayaknya kafe itu belum banyak ya Mbak ya. Ya, tapi beliau sudah punya kafe waktu itu, kafe teh lagi, teh apa sih kayaknya Teh premium Mbak. Ya, itu. Soalnya Kemudian lawannya teh yang 2000-an gitu sih, jadi agak pusing. agak susah. Nah, ini nanti kita belajar nih bagaimana cara membuat yang pusing itu menjadi keren. Ya, kemudian juga beliau aktif di klinik Alesat. Sayangnya ini nggak ketahuan ini owner atau apa ya. Kita baca aja juga di Sacoret. Kemudian juga pemilik mungkin ya rumah makan di Salatiga, benar ya Mbak ya? Ya. Kemudian di kolektif di kolektif juga owner, salah satu ownernya juga di Tukoni, dan PT Berkaselo Makmur Stone Crusher. Wow, ini bukan yang mecah-mecahin batunya kan Mbak? Iya, yang mecahin mesinnya. Yang mecahin mesinnya, jadi bukan badannya yang mecahin. Ya, tanpa menghabiskan waktu, kita sambut saja Mbak Dani. Monggo, ini kita jam 10.14 mungkin sekitar sampai jam 11 ya Mbak ya. Kemudian nanti mungkin kita bisa share dari jam 11 sampai menjelang asar, menjelang zuhur. Monggo Mbak Dani, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Meti atau Kak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak saya di Mujahidah dan murid-murid di Belajar Bareng Quran yang saya salut istiqomahnya dan salut on time-nya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan majelis ini menjadi majelis ilmu yang berkah.
Yang kedua, terima kasih. Kalau tadi sholawat serta salam sama-sama sudah kita sampaikan kepada Rasulullah. Dan selanjutnya saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa di suatu hari Mimai nelpon, "Say, Jin, ngisi ya, besok Kamis." Ya. Oke, terus saya baru tahu temanya besoknya apa ya? Ya, tapi saya sudah ngira sih kalau disuruh ngomong ya mungkin sekitar pengalaman saya. Jadi memang bismillah, mudah-mudahan hari ini tuh jadi diskusi yang menginspirasi, diskusi yang bisa menjadi obor semangat yang baru buat teman-teman di BBQ. Mau mompreneur atau mam aja atau planner aja, itu semua pilihan yang sangat personal. Jadi mudah-mudahan saya tidak terjebak untuk mendikotomi fungsi ibu, karena saya sendiri menyebutkan di dalam profil saya itu, dan selalu yang saya jadikan ukuran muhasabah saya itu, saya sebagai anak gimana, saya sebagai istri bagaimana, saya sebagai ibu bagaimana, baru kemudian saya sebagai partner kerja atau partner aktivitas sosial buat teman-teman saya itu bagaimana. Jadi memang setiap kita itu punya misi hidup ya. Ini saya langsung share sesuatu lagi deh. Mana ya? Ya, belum saya buka, saudara-saudara. Saya buka dulu. Mana sih mompreneur tangguh tadi? Ini karena semuanya sudah kenal, jadi saya agak santai nih. Pokoknya kita diskusi aja ya, Mbak-mbak. Bau agapung. Apa? Akan menunggu. Jadi tadi kan saya udah sebut masalah visi, misi ya. Memang itu harus selalu menjadi, ya kalau dalam hadis yang kita hafal itu kan semua itu berawal dari niat. Jadi porsi atau peran hidup apapun yang kita pilih itu harus berangkat dari niatnya apa. Makanya saya akan berbagi kenapa saya dulu memilih perjalanan saya itu. Filenya kok malah ngilang tuh iki. Buatnya baru tadi pagi juga sih Mbak Mei. Maaf ya. Pokoknya ini aku nganggapnya sharing loh ya. Jangan dianggap narasumber yang serius-serius kayak di event-event itu loh. Pokoknya loh. Kan kita sama-sama tahu. Mbak Dani cantik ya Mbak? Kenapa? Cantik ya. Masya Allah. Ini karena filter ya Bu, tolong. Ya, aku jadi pengen filteran juga ini. Mana sih ini tadi aku cara nge-share-nya gimana Jal? Aduh. Aku ada di mana sih? Oh ini. Aku tuh mau nge-share ini. Aku ada di mana? Oh ini. Oh, hilang. Nah. Bismillah. Ini kan ceritanya gini toh. Kecepatan. Nah, selalu saya akan mengajak teman-teman siapapun yang saya ajak diskusi tentang bisnis maupun kehidupan itu visi misimu tuh apa, kan gitu. Jadi saya mau cerita visi misi hidup saya. Insya Allah di 44 tahun kehidupan ini, udah kepala 4. Visinya adalah menjadi hamba yang disayang Allah itu sebenarnya. Maksudnya ya rangkaiannya
matinya husnul khotimah, terus yang nyolatin banyak, yang doain banyak, terus nanti hisapnya gampang, kumpul lagi di sana nanti sama orang-orang tercinta gitu. Visinya itu. Kalau misinya sebenarnya hanya simple sih, jadi manusia yang bermanfaat saja. Terus menjalani amanah hidup dan berkehidupan. Kenapa visi misi ini saya sampaikan di awal itu karena nanti di perjalanan dalam role apapun yang kita jalani atau peran apapun yang kita jalani pasti ada saatnya kita akan melemah, apa kalau istilahnya anak zaman now tuh membagong atau apa atau mengapalah gitu ya. Nah, kita perlu berhenti sebentar untuk mengingat kenapa dulu kita memulai ini gitu. Jadi balik lagi ke visinya dulu apa sih, misinya dulu apa sih. Insya Allah itu akan selalu menjadi obor ya, obor semangat gitu. Nah, saya tuh kan mulai kerja di Adikarya itu sebelum wisuda sebenarnya. Belum lulus udah kerja saya di Adikarya lewat jalur proyek. Di proyek itu saya memulai bekerja itu dari tugas yang paling sederhana. Tugas saya itu adalah merapikan dokumen dan memfotokopi berkas-berkas. Disuruh apalah gitu kan ya. Ada rasa begini juga, wah sarjana UGM nih cuma disuruh fotokopi gitu kan. Cuma kemudian saya balik sama kamu kenapa mau kerja kan gitu. Saya mau kerja karena saya mau cari pengalaman. Sehingga saya ya jadi nggak gengsi lagi deh, apa aja yang disuruh saya kerjain. Dan memang dari mulai saya masuk kerja, itu dari yang pekerjaan sifatnya clerical, sampai pada akhirnya sampai saya ada di level yang bisa mengambil keputusan gitu. Walaupun belum sampai manajer dan lain sebagainya, karena saya keburu capek ya kerja di kontraktor tuh sampai pagi dan sebagainya. Pertimbangan diskusi sama suami, ya udah saya berhenti. Jadi 2009 itu saya berhenti bekerja dan saya belum tahu mau ngapain. Cuma saya ya capek. Kasihan anak-anak kan itu 2009 tuh anak yang kedua udah umur 2004 2006 3 tahun. Capek gitu kan. Ya udah berhenti. Terus hamil anak ketiga. Tapi sepertinya saya memang tadi kan saya nggak bisa diem orangnya ya. Dari TK juga udah berorganisasi. Kenapa gimana coba TK ke organisasi? Iya, organisasinya gini Mbak. Saya kan suka ada acara di komplek tuh, acara apa tahun baruan atau apa kan anak-anak suruh pada tampil. Saya mengorganisir anak TK-TK seumuran saya untuk nyanyi medley lagu-lagu daerah. Jadi memang makanya saya bilang saya dari TK udah suka organisasi. Sebenarnya lebih kayak suka nyuruh ya sebenarnya. Terus suka ajak-ajak, yuk. Terus ngatur gitu. Nah, itu bakat saya. Kan, apa? Bukan provokator kan? Itu kadang-kadang kalau ada ke ini ya ke sebut setan gitu. Nah, suami terus sadar kalau sebenarnya istrinya tuh kalau jadi ibu rumah tangga full itu akan jutek sendiri gitu kan. Terus daripada dianya repot kayaknya sih prasangka saya. Terus dia bilang gini, Bu, buka apa? Kafe gitu kan, belum ada kafe teh gitu. Ya udah, saya mulailah belajar berusaha dengan punya kedai teh Lare Solo. Itu pengalaman yang sangat berharga di 4 tahun saya buka kedai teh itu, karena saya sama sekali tidak tahu bisnis food and beverage. Saya baru di Jogja, walaupun saya kuliah di Jogja, tapi kan saya 9 tahun merantau di Bekasi ya, di planet Bekasi itu. Nah, itu kemudian saya jalanin, banyak hal yang saya pelajari tentang segmen
Tapi saya memang niat ya, maksud saya sebelum saya nyemplung ke kedai teh Lare Solo, saya belajar kepada seorang teman yang memang konsultan bisnis. Saya take lesson sama dia, kursus privat gitu untuk diskusi bagaimana caranya menyusun bisnis plan, bagaimana membuat target pasar, melihat segmen pasar, membuat marketing tools, membuat dulu sih pakainya BMC ya, BMC mungkin ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan, apalagi apa? Ya Allah, anakku mbarep masak nasi goreng, makasih ya Mas. Nah, dari Lare Solo kemudian saya ambil hikmahnya setelah saya tutup Lare Solo, saya ternyata di sana adalah kawah saya untuk bisa bertemu para pengusaha di Jogja. Jadi dengan punya kafe itu saya masuk ke komunitas pengusaha. Saya jadi kenal vendor-vendor, saya kenal jasa-jasa marketing gitu ya. Maksudnya kayak kalau sekarang yang saya jalanin sama partner saya Coret itu kan digital marketer ya. Maksudnya membantu marketing secara digital. Nah, ternyata Lare Solo itu memang bukan usaha yang berhasil buat saya. Karena saya berhenti di 4 tahun dengan posisi katakanlah rugi itu mungkin 300-an juta. Ya, nanti saya akan tunjukkan tantangannya jadi mompreneur ya. Nah, dari situ kemudian saya beralih ke Coret yang digital marketing, lalu berkembang lagi, sempat pegang klinik Alesa, tapi kalau di klinik Alesa saya sebenarnya hanya di awal itu lebih ke direktur dari PT Mukhlisin Sentolo, Insan Mukhlisin Sentolo, Imusen, direktur di situ, kemudian diminta untuk membantu operasional di kliniknya untuk menjadi direktur keuangan. Jadi beda banget kan ya dari food and beverage, lalu pindah ke industri, nggak bisa dibilang industri, medis, ke dunia medis, ke dunia pelayanan medis rumah sakit. Saya belajar juga banyak di situ bahwa kuncinya ternyata di revenue stream atau pemasukan itu dari sini. Tantangannya dokter tuh begini, pasien itu begini, marketingnya caranya gimana? Nggak mungkin kita nge-marketingin orang sakit kan? Di mana hati nuranimu? Jadi kan all about service gitu. Oh fine, ternyata balik lagi ke sunatullah, serahkanlah urusan itu kepada ahlinya. Ya gagal lagi lah di klinik tuh, gagal lagi. Dari gagal itu kita belajar cara mengoper bisnis yang tidak berjalan. Kalau Lare Solo kan punya saya sendiri nih, saya udah nggak sanggup, saya tutup dah. Gitu. Tapi kalau di klinik Alesa itu kan agak rame-rame, belum seramai kolektif sih, cuma berempat. Dari berempat kita diskusi, oh kita nggak bisa nih ngelanjutin nih, kita harus cari solusi lain. Akhirnya kita jual. Jadi saya ngalamin bisnis saya tutup, saya ngalamin bisnis saya jual. Udah gitu, selesai. Datang lagi kenyataan bahwa ibu bapak saya itu punya usaha rumah makan Banyu Bening, yang udah sampai saat ini alhamdulillah berumur 16 tahun. Cuma kan ya sudah semakin sepuh, kebetulan ibu saya juga udah sakit, udah nggak bisa ngurus. Papa saya, Dani, Mbok itu dibantu ngurusin dong. Di Salatiga dong, Bo. Aku wirawiri sebulan sekali ke Salatiga nyetir sendiri. Apa yang saya lakukan? Menata manajemen. Pengalaman saya dari mana? Dari saya punya Lare Solo. Jadi Allah itu bikin flow-nya itu, saya cuma ngejalanin aja gitu. Oh, sama Allah disuruh ke sini. Habis itu disuruh ke sini. Di Banyu Bening saya belajar bahwa yang suka diulang-ulang sama Mbak Awi juga.
kita bisa jadi berhadapan sama karyawan atau tim yang high loyalty tapi low performance, atau loyalitasnya tinggi tapi kinerjanya itu standar aja, bahkan mungkin mendekati di bawah rata-rata gitu, tapi dia setia. Ada yang high performance, low apa tadi? Aku kok lupa. Loh, keahlian. Apa itu tadi? Keahliannya bagus, pintar, tapi loyalitasnya rendah. Oh, balik. Ya, yang selalu bertentangan. Nah, jadi tantangan saya mengelola bisnis yang sudah lewat dari 15 tahun, karyawan yang udah 10 tahunan ikut, di tengah manajemen yang keluarga banget, tidak manajemen yang profesional. Oh, saya belajar bahwa namanya bisnis, walaupun sama keluarga, akadnya harus jelas. Jadi setelah bisnis itu berjalan, baru-baru aja itu saya bikinin ini loh akadnya, siapa yang jadi apa, siapa tugasnya apa, gitu kan. Ya, saya belajar lagi tentang akad bisnis. Nah, dari situ kemudian saya belajar tentang bisnis syariah. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis syariah yang sekarang mungkin udah jadi sekolah bisyarah itu dengan Ustadz Firly. Dulu saya sempat privat juga sama beliau. Jadi kesannya songong ya, apa-apa privat, tapi sebenarnya saya bermodal berteman, jadi saya temenan terus belajar dong gitu. Nah, ikut-ikut training gitu juga saya ikutin untuk tahu bagaimana sebenarnya berbisnis. Habis dari rumah makan Banyu Bening sambil berjalan sampai sekarang, kita pelan-pelan membenahi manajemen keuangan, manajemen produk, manajemen pelayanan, manajemen stok, kayak gitu kan. Terus datang lagi ajak-ajakan dari Mbak Awi CS beberapa itu, bikinlah kita kolektif. Kalau kolektif kan lahirnya dari Rumpun Nurani ya, jadi memang awalnya dari kegiatan sosial yang kemudian kita pikirkan bagaimana supaya punya lini usaha yang bisa membiayai kegiatan-kegiatan yayasan. Di kolektif saya ditugasi untuk mengawasi pembangunan di awalnya, berkolaborasi dengan teman kuliah saya yang saat ini sedang naik haji, Pak Gupit. Ya, di situ saya juga belajar, kalau di kolektif tuh saya belajar menjadi pengelola untuk sekumpulan investor yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Nah, udah tambah banyak kan jadinya. Udah tambah banyak. Dan bisnis ini mempunyai visi misi gitu. Kalau sebelumnya tuh kagak ada visi misinya nih, visi misinya kagak ada. Oh, yang sekarang ada visi misinya. Terus ada ajakan dari teman juga, yuk kita bikin bisnis Stone Crusher. Kalau itu dengan teman-teman SMA. Jadi ketika kita memulai sudah melangkah untuk menjadi entrepreneur itu pasti akan berhadapan sama banyak peluang-peluang maupun cabaran-cabaran, kalau kata orang Malaysia ya, cabaran-cabaran apa yang akan kita ambil untuk langkah berikutnya gitu. Nah, di 2022 ini saya menggarisbawahi saya yang ngurusin anak juga, ngurusin usaha juga, ngurusin aktivitas sosial juga. Seperti tadi sebelumnya saya udah, oh kenapa kepencet ya? Mau Kak privat yoga, mau Mbak Yuni ngawarin privat yoga, aku mau. Mbak Yuni. Man. Dasar ya. Iya dong, mau dong. Enggak, soalnya itu kan kayaknya tertarik sama semua isu gitu kan, apa-apa, terus mau belajar privat. Tak japri privat yoga. Mau dong, aku udah sebenarnya kan, tapi teacher jadwalnya penuh teacher, mau dong. Soalnya Boyo udah mulai masalah lagi.
Selanjutnya, kalau tadi kan aku nggak nyeritain step-step perjalananku ya. Jadi mulai belajar usaha tuh dari 2012 dan di tahun ke-10 ini saya menjalani beberapa usaha. Saya juga tetap jadi ibu rumah tangga dalam arti ya dalam yang sederhana sih, nggak seperti yang full ibu rumah tangga, tapi ya saya berusaha tetap ngurusin anak-anak dan rumah gitu kan. Terus menjalani, saya cukup berbangga nggak punya asisten setahun lebih, walaupun Mas Bojo, udahlah carilah, nanti kamu boyoken, soalnya memang saya punya back pain ya, jadi dia agak khawatir dan menjalani hidupan aktivis. Nah, kalau bicara tantangan, menurut saya tantangannya menjadi mompreneur adalah pertama membagi waktu. Selain membagi waktu harus membagi pikiran, membagi perasaan. Karena tidak bisa dipungkiri kadang ada rasa bersalah yang muncul di dua sisi. Misalnya harus bisa jemput anak jam sekian, di waktu yang bersamaan harusnya ada janjian meeting. Ribet dah kayak gitu tuh. Kalau kita manajemen waktunya buruk, itu pasti akan bete-nya seharian atau bahkan beberapa hari. Jadi tantangannya menjadi mompreneur yang pertama buat saya sih manajemen waktu, manajemen pikiran, dan manajemen perasaan. Nggak bisa manajemen waktu doang, karena pikirannya juga harus kita bagi-bagi, perasaannya juga harus dibagi-bagi. Kalau bahasa saya nggak ilmiah banget ya. Yang kedua, modal usaha. Biasanya kalau studi, saya mencoba nyari angka di Indonesia, tapi saya nggak nemu ya. Adanya malah angka mompreneur yang di Amerika. Sebenarnya mompreneur yang ada di sana itu tuh tidak didominasi oleh single parent. Malah didominasi oleh ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang kemudian anak-anaknya sudah menjelang dewasa sehingga tidak perlu banyak ditemani gitu. Nah, tantangannya mencari modal untuk usaha apabila dari support system yang ada itu tidak memungkinkan adanya modal. Karena untuk menjadi entrepreneur kan jelas butuh modal. Walaupun sekecil apapun pasti butuh modal. Tantangannya untuk dapat modal. Bersyaratnya tuh gini, kalau modalnya kita ke lembaga-lembaga keuangan kan pasti dia akan minta garansi kan, dia minta akan garansi. Kalau ke teman-teman, kita mesti punya track record kan. Misalnya saya pengen jualan apalah misalnya, jualan buku perlu modal. Misalnya nggak mau ke bank deh, nggak mau ke lembaga keuangan, ke temen aja. Terus temennya kan bakal nanya, emang kamu udah punya pengalaman jual buku, gimana hitungannya dan sebagainya. Kan itu berarti tidak mudah untuk mendapatkan modal usaha. Dan support system. Support system di sini pasangan, ya kan, anak-anak, partner usaha. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bahwa suami ini di balik kata terserahnya itu, tapi terserahnya bukan terserah yang berat sih. Di balik kata terserahnya itu, dia mensupport saya untuk mengeksplor dunia usaha. Kenapa saya bilang mengeksplor? Karena kadang-kadang saya merasa sebenarnya dia punya kepentingan juga untuk tahu bagaimana berbisnis. Karena dia kan full time worker ya, jadi dia pekerja penuh waktu. Jadi dia nggak punya waktu untuk bisa sambi-sambi, dan orangnya nggak suka sambi-sambi gitu. Jadi kayak, udah deh Bu, Ibu yang usaha deh, belajar gimana caranya berusaha. Jadi alhamdulillah dengan support suami ya, di satu sisi saya bersemangat, tapi di sisi lain ada beban juga. Bagaimana ketika bisnis itu nggak berhasil sukses, kayak saya nutup Lari Solo tuh juga agak bersedihnya, bapernya tuh agak sebulanan lebih lah, karena kayak rasanya anak usahaku yang pertama aku nggak berhasil meneruskan keberadaannya gitu-gitu. Tapi ya alhamdulillah supportnya bagus, artinya Mas Huda
Ya udah nggak apa-apa, itu kan belajar. Yang dipelajarin apa, ya kita diskusi gitu-gitu deh. Dan yang ketiga tantangannya adalah harus terus mengikuti perkembangan dua dunia. Bukan dunia maya dan bukan dunia fana dan dunia barzah ya, maksudnya alam bisnis sama alam parenting terutama, atau alam marriage, dunia pernikahan gitu. Karena bisnis itu kayak saya bilang tadi, ketika saya di bisnis saya menghadapi masalah keuangan, saya harus belajar bagaimana manajemen keuangan. Ketika di bisnis saya bermasalah tentang SDM, saya harus belajar tentang sumber daya manusia. Manusia itu sebenarnya diapain sih harusnya? Atau bisnis ini ketemu masalah hukum, maka saya harus ngerti tuh legalitas itu gimana sih. Yang lain, misalnya apalagi kalau saya di Sacoret itu agak-agak dekat sama teknologi, dalam arti algoritma sosial media dan sebagainya. Kadang-kadang, aduh, saya pusing gitu. Makanya saya perlu partner-partner dan teman-teman yang anak muda gitu, karena mereka lebih cepat belajar. Dan untuk punya energi untuk terus belajar itu yang harus kita support dengan sikap yang adil terhadap diri sendiri di poin keempat. Oh ya, yang nomor 3 juga mengikuti perkembangan dua dunia. Dunia satunya adalah dunia anak, dunia parenting. Anak itu kan setiap usia tantangannya berbeda ya, sebagai ibunya ataupun sebagai ayahnya. Dan itu nggak mungkin nggak kita pikirin juga gitu. Makanya jadi mompreneur itu memang challenging. Itu dia. Nah, yang keempat tantangannya adalah berbuat adil kepada diri sendiri. Adil yang bagaimana yang saya maksud? Kadang kita harus berterima kasih pada diri kita, seperti mungkin ya lagi-lagi yang teman tektokan paling sering kan Mbak Awi ya. Mbak Awi pernah nge-share dia bikin no thanks to myself, terima kasih kepada diri sendiri. Itu memang perlu. Jadi kita berbuat adil pada diri kita ya, kalau ada waktunya kita istirahat ya kita istirahat. Ada waktunya kita harus recharging ya kita recharging. Dan apabila bisnis itu sudah bisa berdiri, maksudnya bisa tegak, kita berhak atas gaji gitu, atau apapun namanya itu. Kita harus dapat hasil dari apa yang kita kerjakan gitu. Yang kelima tantangannya juga, ini sih nggak mompreneur, nggak deadpreneur, every entrepreneur dan every human being, mau jadi mom, mau jadi dad, mau jadi apapun, itu adalah tantangannya berteguh tekad. Maksudnya dalam hal ini, saya menghadapi titik atau saat-saat di mana saya merasa, aku bener nggak sih sebenarnya ke ranah ini, ranah usaha? Jangan-jangan aku tuh sebenarnya orang yang full sosial. Kalau jualan banyak sosialnya gitu. Nah, kan ada titik-titik di mana kita questioning ourselves gitu ya, mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, tantangannya di situ untuk tetap bisa berteguh tekad. Kenapa dulu kamu masuk di sini dan harus bagaimana lagi menghadapi kondisi ini gitu kan? Ya, itu pentingnya punya komunitas, punya partner gitu, yang dari macam-macam itu, dari macam-macam peran gitu. Hanya sekali lagi saya juga alhamdulillah bersyukur punya lingkungan yang sangat suportif di Rumpun Nurani. Walaupun saya nggak tiap minggu ikut BBQ, tapi saya merasa bagian dari BBQ. Saya merasa di lingkungan-lingkungan seperti ini itu membuat saya bisa kembali recharge untuk berteguh tekad terhadap misi yang ingin saya lakukan di kehidupan saya. Nah, terus bagaimana cara menjawab tantangannya? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu ilmunya masih ibu-ibu di BBQ udah sering bahas ya. Meluruskan niat lillahi ta'ala. Karena kalau nggak ikhlas, nggak mungkin kita punya energi yang tak henti, karena
colokan kita kan langsung Gusti Allah gitu loh kalau ikhlas tuh. Ya bahasa saya gitu sih, kalau kita nggak ikhlas pekerjaan ringan berat, tapi kalau kita ikhlas pekerjaan berat ya ringan aja gitu. Pernah Neng Sahla itu, tante nggak pusing toh tante, rapat ini rapat itu ngurus ini ngurus itu. Enggak tuh lah, kalau capek ya tidur. Ya kalau butuh istirahat ya minggir dulu gitu. Ya, itu makanya balik lagi harus ke ikhlasnya. Yang kedua persisten. Persisten itu apa sih? Ibu-ibu ada yang bisa membantu menjawab, biar nggak ngomong sendiri, Eke? Ayo, yang bisa jawab persisten itu apa? Nanti saya kasih hadiah. Level di atas konsisten. Lo konsisten itu apa? Ayo, berarti harus jelasin konsisten juga dong. Aku pernah lihat sebuah film sih Bu, judulnya Persistence gitu. Jadi dia yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Dia judulnya marketer apa persisten ya. Jadi aku tahu persisten tuh dari film itu ya. Maksudnya kalau konsisten mungkin kita cuma melakukan di level yang terus menerus gitu. Tapi kalau persistence itu dia melakukan dengan konsisten, antusias gitu, melakukan berulang-ulang walaupun gagal, walaupun dia tahu, tapi dia terus gitu. Apa ya? Lanjut, ayo semangat. Boleh itu almost. Nanti hadiahnya ini nih, ada Body Shop White Mask Flora. Enak itu, saya juga pakai. Oh, berarti yang sudah pakai nggak boleh dapet ya? Salah ya? Iya itu aja sih Bu. Gitu. Aku nggak googling ya Bu. Aku cuman karena pernah lihat film itu dan di akhirnya itu dibilang ya inilah yang, aduh adek aku lagi, jangan dong. Ya, di akhirnya itu ya yang dia lakukan itu persistence gitu. Jadi begitu terus begitu terus, tapi levelnya itu di atas konsisten. Ya. Oke, Mbak Dewi, Anda berhak atas floral mask karena persisten menjawab. Nggak mau gagal. Nggak mau gagal. Ya memang orang suka nyamain konsisten sama persisten. Kalau konsisten itu melakukan terus-menerus sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan bagaimana harus dilakukan. Tapi kalau persisten, dia melakukannya ekstra karena ada tantangan. Kayak kemarin ketika pandemi, saya bolak-balik diskusi sama teman-teman yang pengusaha kan mengeluh apa, dan saya lihat yang bisa bertahan itu yang persisten. Selain konsisten, dia persisten. Artinya dia melakukan tantangan itu dia jawab gitu. Oh, nggak bisa begini, berarti aku harus begini. Nggak bisa begini, aku coba lagi yang lain. Aku coba lagi. Tantangan itu dijawab secara terus-menerus, makanya persisten gitu. Dan menurut saya sebenarnya nggak usah di luar ilmu yang penting juga kita miliki ya. Misalnya bisnis itu nggak boleh nggak mau tahu masalah keuangan. Apalagi bisnis owner. Itu mutlak harus tahu logika keuangannya. Bisnismu itu dapat duitnya dari mana, kepakainya buat apa, kamu bakal dapat untung dari mana, itu harus punya logikanya gitu. Kalau kita, katakanlah kalau kita simpel jualan di rumahan ya, dari rumah kayak Mbak Erlina punya taraga rendang gitu kan, mesti Mbak Erlina punya sistem berhitung di dalam dirinya bahwa oke, berarti aku butuh bahan baku, butuh kemasan, butuh tenaga yang bantu atau apa. Terus saat jual berapa, aku bakal untung berapa. Nah itu nggak boleh mengabaikan itu. Tapi 3 hal yang di sini ini saya lebih melihat sebagai kekuatan di dalam diri kita untuk kita bisa menjawab tantangan-tantangan di apapun peran hidup kita sih sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini saya bicara mompreneur, ya ikhlas, persisten, konsisten,
itu mutlak perlu. Jawabannya cuma itu. Nah, ilmu-ilmu yang lain, kalau kita orangnya persisten, kita akan belajar. Karena saya harus bertahan, sehingga saya harus belajar. Kalau nggak ngerti keuangan, harus belajar keuangan. Kalau nggak ngerti masalah IT, ya mungkin tidak belajar IT rumusan kayak gitu. Tapi saya akan mencari orang untuk bisa membantu saya di masalah itu kan gitu. Nah, dari saya sih sepertinya itu yang bisa saya bagi, karena kekuatan saya merasa saya bisa bertahan sejauh ini karena cinta. Salah. Memang karena cintanya orang-orang sekitar saya, cintanya teman-teman saya yang di sini juga, cintanya orang tua, dan cintanya Allah mudah-mudahan. Karena kalau pas pengen berhenti capek gitu, njuk kelingan, nek sesuk mati piye sangumu ngono gitu kan. Nek sesuk wis ora iso melakukan meneh piye gitu. Jadi kadang-kadang nek pas habis, kalau capek jelas harus istirahat ya, sakit harus istirahat. Tapi tidak menghentikan kita untuk bergerak. Maksudnya ojo ngantek anulah, aduh kok jadi bahasa Jawa ya. Jangan sampai maaf ya. Ada penerjemahnya nggak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa. Emang ada yang kagak ngerti nih? Emang ada yang kagak ngerti? Saya ngacung. Waduh, kacian. Jawab langsung. Jadi dari saya sih 3 hal itu yang penting. Kalau sistem bisnis itu agak spesifik, misalnya F&B tantangannya di mana? Kalau bisnis digital marketing tantangannya di mana? Kalau bisnis yang infrastruktur kayak pabrik misalnya, atau kayak workshop kayak gitu tantangannya di mana? Nah, itu spesifik gitu. Tapi bahwa kita menjaga keikhlasan, menjaga persistensi kita, dan menjaga konsistensi kita menjalani apa yang jadi visi dan misi hidup kita, itu insya Allah bisa membawa kita ke titik di mana kita bisa bilang, alhamdulillah saya sampai sini. Saya kira itu ya yang bisa saya bagi. Saya nggak merasa mompreneur tangguh karena sebenarnya saya ini cengeng kalau pas lagi capek ya nangis-nangis gitu deh. Cuma ya alhamdulillah cinta di sekitar saya membuat saya kemudian bangkit lagi, semangat. Terima kasih kakak-kakak sudah mendengarkan ocehan saya. Saya siap untuk berdiskusi. Terima kasih banyak Mbak Dani. Sebelumnya ini nanti saya sedikit simpulkan ya Mbak Dani, tapi sambil saya menyimpulkan saya ada pesan sponsor. Jadi kalau misalnya satu ibu-ibu, mbak-mbak, kalau kakak-kakak, kalau misalnya ada pertanyaan bisa diketik di chatting ya, di chat room, nanti mungkin bisa saya bacakan, atau nanti apa ya, kalau misalnya ada waktu yang lebih longgar mungkin kita bisa langsung bertanya ya, mungkin bisa dikasih kode dulu. Kemudian pesan sponsor, ini adalah salah satu kegiatan dari Rumpun Nurani ya, barbeki jadi BBQ, belajar bareng Quran, yang insya Allah rutin setiap hari Kamis ya. Salah satu dari kegiatan RN, artinya kegiatan RN itu juga banyak, tidak hanya BBQ. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin tahu cerita apa aja sih di Rumpun Nurani, itu bisa langsung intip Instagramnya ya. Instagramnya di Rumpun Nurani ya, Yayasan Rumpun Nurani apa Rumpun Nurani? Yayasan Rumpun. Kalau IG-nya, Instagramnya Rumpun Nurani. Rumpun Nurani ya, bisa diintip di Instagram Rumpun Nurani. Kita juga punya Facebook-nya, kita juga punya website-nya Yayasan Rumpun Nurani. Banyak sekali yang bisa kita kita join di sana ya. Lalu kemudian satu lagi apa? Oh ya, kalau misalnya ingin berkontribusi secara material itu bisa nanti bisa tolong diketik
di ini ya, apa namanya, rekeningnya dengan ada kodenya, kalau ini kodenya 04 untuk yang ini ya, untuk program BPK. Silahkan monggo, untuk program-program yang lainnya di Rumah Nurani juga monggo kalau misalnya mau ikut berkontribusi. Kemudian kita siap-siap yuk, mungkin kita udah lama nggak foto ini ya, foto bareng ya. Kita foto bareng bisa on cam. Sambil nunggu kita pakai lipstick atau pakai lipstick gadungan. Siap-siap on cam ya, tolong dibuka kameranya, kita mau foto bareng. Ini saya kasih kesimpulan sedikit ya, bahwa saya mendengar dari bahasa dan gaya bicaranya Mbak Dani itu, Masya Allah ya, lembut, lemah lembut, keibuan. Langsung ada yang protes. Keibuan, tapi ternyata di belakangnya tangguh sekali. Ini juga salah satu yang bisa kita belajar dari Mbak Dani ini. Kalem, tapi belakangnya Kalem dari mana Mbak Meti? Dalamnya Tanya ada salah tuh makannya. kalau pas gue ngomel. Ya, monggo ada yang sudah bisa on cam lagi, kita foto dulu bareng-bareng. Yang lain malu-malu nih. Nah, Halo asik. Naura. Sudah banyak yang bisa ini ya. Kita yang mau moto siapa nih? Saya atau Ibu host? Ya, Mami juga nggak apa-apa, Mam. Saya foto. ya monggo. Mana nggak ada Ditunggu. suaranya doang Mbak Tati? Oh itu dia. Ditunggu. Mbak Mira, Mbak Ratna, Mbak Eva, kalau misalnya Mbak Abai, Mbak Indah, misalnya bisa on cam. Salam kenal ya Mbak Indah. Kok Salam dapur sip? kenal. Itu Semoga- ada di Tukoni kayaknya dapur sip. Oh, Mbak Indah dapur sip. KIP juga Produknya itu. ada. Oh. Ya monggo, sudah difoto Mbak Tati? Udah. Oke. Ya, boleh kayak bebas. 1, 2, 3. Ntar Naura belum siap, sebentar. Naura Oh, masih Naura belum siap. jalan-jalan. Oke. Bentar. 1, Naura udah ada? 2, 3. Ya. Oke, udah. Ampun. J. Ampun. Terima kasih. Udah lama nggak kita nggak foto ya. Oke, ada beberapa poin yang sudah saya catat tadi. Yang pertama itu adalah satu dan utama bahwa kita ternyata Mbak Dani itu sama seperti kebanyakan umumnya emak-emak. Satu, galau. Ya, galau, aduh apa nih, pengen gerak tapi kok nggak pengen jauh dari rumah gitu ya. Jadi tapi kemudian tanpa punya latar belakang yang mumpuni di bidang entrepreneurship ya, tapi tetap terjun. Ya, tetap terjun. Satu hal yang saya catat adalah Mbak Dani ini amat sangat suka belajar. Ya, jadi dari from zero to hero akhirnya. Ya, jadi misalnya nggak tahu apapun tentang bisnis, nggak tahu apapun tentang pertehan misalnya, cari ahlinya. Ya, jadi ada ini, serahkanlah pada yang ahli. Ya, tadi kata Mbak Nani begitu ya, serahkanlah pada yang ahli. Kalau misalnya kamu nggak mau menyerahkan pada yang ahli, harus menjadi seorang yang ahli. Ya, jadi kita sendiri adalah ahlinya. Nah, ini Mbak Nani ini mencoba untuk menjadi ahli di bidang manapun gitu. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Iyalah Mbak, apa itu tadi, marketing diambil, kemudian belajar tentang bisnis plan dan sebagainya macam itu juga belajar gitu. Jadi memang ada niat untuk belajar ya. Kemudian ada banyak tantangan yang itu sama sebenarnya tantangannya dengan sama ibu-ibu yang lain ya. Tantangannya adalah bahwa kita harus membagi hati, membagi diri, membagi waktu ya. Kemudian kita juga
tantangannya bahwa kadang-kadang kita itu merasa lelah gitu ya, merasa nggak mampu, merasa aduh kok capek gitu ya, sama. Kemudian kita juga kadang-kadang tidak punya support system yang cukup baik ya, dari modal atau misalnya dukungan dari keluarga dan suami dan keluarga dan sebagainya gitu. Nah, itu tantangannya, tapi ada tantangan, ada jawaban dari tantangan. Dan jawaban dari tantangan itu adalah itu tadi yang kemudian saya ambil kesimpulan bahwa Mbak Dani itu lemah lembut tapi kenceng gitu. Saat ikhlas, kalau kita sudah ikhlas itu kan kita oke, bukan apa ya, bukan nerimo. Kalau menurut saya ikhlas itu ya this is what we need to do. Aduh, bahasa Inggris. Ini yang harus kita lakukan gitu. Semampu apa, sejauh apa ya kita lakukan, setelah itu kita ikhlaskan gitu. Nah, itu persistennya ya, bahwa kita we have to be persistent dan we have to be consistent. Ya, harus persis, harus tegas, harus jelas, harus kekeh kalau bahasa Sunda ya, dan harus konsisten. Kekekehan kita itu harus dilakukan dengan secara konsisten. Begitu yang bisa saya ambil kesimpulannya. Nah, kita ini pas jam 11, wah ini keren banget nih. Manajemen waktunya keren banget nih. Persis jam 11 selesai, kita waktunya untuk diskusi. Kayaknya ini harus lebih seru. Ya, bisa lebih seru karena ini kita yuk kita sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya lihat dulu di chat room. Atau Ada pertanyaan dari Mbak Naura kayaknya tadi aku baca. Di atasnya Mbak Naura itu ada ini sebenarnya. Nih, kalau dari Mbak Bu Yuti bilang makasih sama-sama Mbak Yuti, kembali Iya. kasih, kembali sayang, tetap semangat. Kalau Mbak Yuti tuh salut akulah, pokoknya on time orangnya, terus semangat juga dengan lembutan hatinya, dengan ketertiban beliau. Wah, saya belajar dari Mbak Yuti itu. Iya, itu dari Bu Yuti ya, bahwa Bu Yuti itu juga yaitu awalnya ragu-ragu, kemudian karena melihat dari support system itu apa namanya, lingkungan, ya akhirnya Bu Yuti berani untuk apa membuat satu langkah pertama gitu. Insya Allah langkah pertama menjadi langkah yang banyak ya Bu Yuti ya. Amin. Langkah-langkah berikutnya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Doanya. Ya, kemudian ada kegalauan dari Mbak Naura. Mbak Naura itu memulai usaha jadi reseller, kemudian jadi business owner yang punya produk sendiri. Tapi karena ada tugas yang tidak memungkinkan, balik lagi jadi reseller. Terus kenapa ya jadi ngerasa insecure gitu? Jadi kayaknya tuh ngerasa ngejalanin usahanya tuh nggak sepower sebelumnya. Padahal perlu kebutuhan sehari-hari tambah tinggi dan sebagainya. Itu bagaimana cara mensiasati, mensikapinya dari Mbak Naura itu? Monggo. Langsung jawab ya. Naura, it's okay to feel that. Maksudnya wajar kalau kamu merasa dari reseller udah sampai jadi business owner, terus harus balik ke reseller dengan kondisi yang memang harus begitu. Saya yang masih agak nggak paham insecure-nya itu ada di mana? Insecure pada hasilnya yang berbeda atau insecure pada kok aku kayak downgrade gitu. Nah, ini yang insecure-nya di mana? Insecure-nya sih berasa kayak kemarin udah bisa ngelakuin banyak hal, terus sekarang kalau misalnya jadi reseller kan lebih terbatas ya, terus kita nggak bisa fokus, kadang ada yang peluang sedikit langsung boleh nih coba, jadinya tuh nggak fokus, jadinya kan nggak bisa konsisten kan Bu jadinya. Makanya udah itu ketemu jawabannya. kebingungan sendiri mau apa ya, kayak gitu, mau ngapain lagi ya gitu. Terus kalau mau nambah anaknya now. Nambah anak kata dia. Putus suaranya. Oke. Oh ya, itu juga itu sih lebih ke jadi sekarang tuh nggak bisa fokus mau ngapain, terus kayak ya udah sebentar bu ramai banget ini anak-anak. Oke. I think I got the message ya. Ini contoh, benar Mbak Dani, ini contoh benar-benar contoh mompreneur nih kayak gini nih. Jadi bisnis jalan, tapi di belakang ramai juga
gimana fokusnya itu? Nah, keren nih. Iya, memang tadi yang saya sampaikan, walaupun tidak ada angka di Indonesianya ya, tapi di Amerika contohnya yang ada angkanya, menjadi mompreneur itu ketika anak-anak sudah di atas usia gold-nya. Jadi memang anak-anak sudah bisa bersosialisasi sendiri tanpa harus ditungguin ibunya. Nah, ketika kayak Mbak Naura, anaknya masih dalam golden age, tidak perlu merasa insecure. Kamu ada di posisi yang paling secure, nungguin anak-anak. Sabar dulu. Kalau memang tadi udah sadar kalau emang yang paling pas reseller, ya udah sabar dulu, nggak usah merasa insecure gimana. Ditelateni jadi reseller dulu, karena prioritasnya Naura saat ini kan nungguin anak-anak yang masih di golden age. Dan sebenarnya itu matters, itu adalah investasi waktu, pikiran, dan hati yang paling penting dalam posisi kita menjadi ibu. Gitu. Kalau saya tetap mompreneur is never equal. Tetap being mom itu yang utama buat kita sebagai perempuan dan ibu. Jadi tidak akan pernah setara kalau kita bicara entrepreneurship sama being mom. Tapi bahwa fungsi itu kita kawinkan, kita harap bisa selaras, itu oke. Nah, contohnya Naura. Naura kan jelas masih punya anak kerucil-kerucil yang sangat menggemaskan dan lucu-lucu. Nah, kamu bisa punya waktu untuk nge-reseller aja, itu udah keren banget. Dan kamu nggak usah bingung nge-reseller apa, ada godaan apa, enggak. Fokus sama resellernya aja, konsisten reseller. Dan jangan dikira menjadi reseller itu pekerjaan sederhana loh. Kalau kamu nggak konsisten dan nggak persisten, ya bakal wasting your time and wasting your energy gitu. Menurut aku sih, just enjoy apa yang lagi kamu pilih sekarang untuk menjadi reseller dan menjadi ibu. Fokus di sana. Kalaupun ada godaan, ya namanya godaan, towel dikit lihat aja gitu kan, terus balik lagi gitu kan. Nah, untuk bisa mensupport itu, jelas Naura perlu teman-teman diskusi, teman-teman ngobrol, tapi yang suportif ya, artinya bisa mengerti kondisinya Naura. Jangan yang hanya sekedar ngomporin, nah itu loh ada opportunity itu ada, tapi tidak menimbang bagaimana kamu harus memikirkan anak-anak, memikirkan rumah, gitu loh. Jadi posisinya Naura sekarang tuh lagi posisi golden sih untuk mamnya gitu. Jadi kalau aku sih sayang kalau saya sendiri termasuk yang menyesal karena golden age 2 anak saya, yang pertama cowok-cowok itu saya agak lewatkan karena saya bekerja sebagai karyawan malahan yang nggak 9 to 5 tapi 9 to 9 di Jakarta soalnya kan. Saya agak menyesal dan itu juga saya sampaikan ke anak-anak dan entah bagaimana saya bisa membayar, tapi alhamdulillah komunikasi kami juga bagus, mudah-mudahan nggak punya tinggalan masalah, karena kesini-sini kan kita lihat masalah yang muncul di usia-usia pernikahan itu bahkan ternyata bibitnya ada di ketika dia di golden age-nya. Nah itu makanya itu Naura sudah bikin keputusan yang tepat. Just do it, just enjoy it, don't have to be feel insecure kalau menurut aku. Makasih Bu Dani, Masya Allah. Sama-sama. Kadang saya ngerasa, kok jadi kayak egois banget ya kalau misalnya saya mikir ngechat gitu, balesin agak lama gitu, sedangkan yang lain udah teriak-teriak, wah Bunda, kayak gitu. Ya udah deh, harus apa, melapangkan hati kayak gitu kan, nggak bisa kayak dulu lagi. Even diajakin, ayo no ini ada apa workshop ini gitu kan, oh nggak bisa gitu, ada acara ini tuh nggak bisa gitu, harus nahan, bener-bener menahan. Iya, nanti Allah akan kasih caranya yang terbaik untuk Naura. In the meantime, kalaupun nggak bisa ikut workshop, kan bisa tetap ikut atau baca buku di sela-sela waktu yang bisa tetap diisi tangkinya. Tangki cintanya, tangki ilmunya gitu. Ngobrol-ngobrol sama teman gitu. Kalau workshop mungkin harus mengkhususkan waktu, tapi kalau in between kan bisa sambil ya mungkin follow akun-akun itu yang memang memberi tips-tips bisnis atau apapun, karena
setiap informasi ya sambil bismillah ya, kalau baca sosmed itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim dulu biar yang masuk itu memang ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang bermanfaat. Tapi menurut aku itu waktu yang spesial dalam hidupmu now. Aku sudah melewatkan itu dan aku nggak pengen teman-teman yang masih punya anak-anak di golden age itu melewatkan itu. Please enjoy the time. Saya boleh ini boleh Silakan. ikut nanya nggak Mbak Dani? Silakan. Hubungannya sama tadi golden age tadi. Jadi mungkin sebenarnya kira-kira umur berapa ya anak-anak itu bisa memahami? Bisa memahami dan kita juga maksudnya ya bukannya kita jadi egois ya, tapi kan misalnya kita memang berada di sebuah titik bahwa kita memang harus berusaha gitu. Jadi apa namanya tidak untuk menyampingkan anak-anak, tapi karena memang harus gitu. Artinya bisa nggak sih kita kemudian memberikan pengertian pada anak-anak? Nah, pada usia berapa kita bisa memberikan pengertian pada anak-anak bahwa, nah sebentar ya, bunda atau ibu atau mama lagi lagi ada buka warung sebentar misalnya begitu. Itu tuh ada nggak sih Mbak ininya? Sebenarnya kalau saya sebenarnya bukan ahli parenting ya, cuma karena berteman sama orang-orang yang penggiat parenting, saya belajar dari mereka itu sebenarnya anak-anak itu di usia yang paling dini yang dia sudah mengerti bahasa aja sebenarnya dia bisa diajak diskusi dalam arti untuk memahami bahwa ibu punya rutinitas, kamu punya rutinitas, kita punya rutinitas bersama gitu loh. Ada waktunya untuk kamu, ada waktunya buat ibu sendiri, ada waktu bersama. Nah, tinggal prioritasnya itu yang dibuat anak jadi prioritas kan gitu, Mbak. Nah, kalau bicara yang dimaksud sama Mbak Meti anak usia berapa bisa dikasih pengertian ya mungkin SD gitu udah bisa sih Mbak, SD. Ya kalau saya sih tetap golden age itu tetap ya? Kalau golden age itu tetap anak-anak harus jadi prioritas, tapi dia bisa diajak ngerti gitu bahwa ibu punya kegiatan lain nih selain nemenin kamu main, nyuapin kamu, tapi ibu punya kegiatan lain dan dia harus belajar juga memahami orang lain kan di situ kan, belajar bersosialisasi kan. Tinggal masalah komunikasinya saja kita dengan anak dan tetap anak merasa dia itu yang paling penting. Nah gitu. Nah, tapi kembali lagi ke frame besar pembicaraan ini, artinya tidak semua kita itu punya bakat entrepreneur. Tidak semua kita. Jadi nggak usah tergiur kalau memang kita nggak bisa jualan, udah dicoba nggak bisa, mungkin bakat kita nggak di situ. Mungkin bakat kita di bagian dari entrepreneur. Kalau entrepreneur itu kan secara keseluruhan ya Mbak, mengolah dari barang bisa jadi siap dijual dan melakukan penjualan dan seterusnya, rolling. Bisa jadi kita bagian kecil dari situ. Misalnya kita perajin apanya saja, tapi kemudian kita bekerja sama siapa, atau bahkan kita ahli di kalau kayak Mima itu ya, sorry, aku udah bolak-balik ngomel kalau sama dia tuh kalau bikin makanan kan enak, masakan enak, punya brand yang lain. Nah, cuma membuat Mima konsisten itu kan tantangan tersendiri. I love you loh. Nah, bisa jadi memang passionnya nggak ke entrepreneur gitu. Dia passionnya adalah membuat orang senang dengan masakan dia, membuat orang kenyang dengan kumpul sama dia. Ya udah, you don't have to be entrepreneur. Just be happy with yourself gitu. Jadi maksud saya setiap kita itu punya peran sendiri-sendiri. Mau ambil peran yang mana? Kalau saya merasa, kalau tadi Mbak Meti bilang seolah-olah saya bisa semua, enggak Mbak. Ternyata otak saya itu otak investor. Karena I'm not good at doing the one A to Z things gitu. Enggak, saya lebih ke investor. Jadi saya lihat potensi bisnisnya gimana sih, nanti dia resikonya di mana sih, kemudian kita olah, kita cari investor, kita cari pengelola gitu.
atau kita kumpulan investor. Jadi kalau saya lebih melihat kuadran saya di kuadran investor sih. Kuadran saya di investor, kayak saya di kolektif pun mungkin saya kelihatan di operasional masih suka ngasih masukan dan sebagainya, tapi Pak Gupit dan timnya ternyata lebih oke megang kolektif daripada ketika saya yang pegang, itu saya menyadari. Ya gitu, jadi ya kita hanya berusaha menjadi yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Dan itu sebenarnya proses ya Mbak ya. Mm-mm. Artinya di awal kan misalnya Mbak Dani ya, kasusnya Mbak Dani kan di awal itu kan tidak tahu bahwa Mbak Dani itu adalah kekuatannya itu adalah di investor gitu. Tapi kemudian sesuai dengan berjalannya waktu, kemudian juga berproses, belajar, ternyata gitu ya. Jadi kita mendapatkan ini kekuatannya kita itu setelah kita berproses belajar mencari jati diri kita gitu ya Mbak ya. Oke, ya. Wah menarik nih. Saya jadi oh iya ya gitu. Bahwa ya entrepreneur itu ternyata ya nggak cuma jualan aja ininya, sisinya gitu. Banyak sekali sisi-sisi lain yang masih dalam lingkup entrepreneur, dan sisi yang banyak itu bisa kita ambil perannya gitu. Jadi dimanapun bisa kita ambil perannya, bahwa kita sendiri yang paling tahu diri kita. Ya, dan kita sendiri yang paling tahu prioritas kita itu seperti apa, bagaimana gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, sip. Kita masih ada waktu. Mimai mau nanya apa? Oh ya, Mimai mau nanya. Monggo Mimai. Betul sekali. Apa dia nanya cuma ngomong betul. Sampaikan. Aku mau menyampaikan. Jadi kalau dihitung dari awal mula aku mulai jualan, itu ada mungkin hampir seumur anakku ya, hampir 20 tahun sebenarnya. Cuman memang progresnya gitu aja gitu. Aku sih sadar diri bahwasanya aku memang kalau marketing aku bukan passionku di situ. Kalau memanage mengelola usahaku, aku pun bukan bidangku di situ. Seperti Denaya tadi bilang, ya aku tuh memang lebih passionnya di produksi ya, masak gitu, mengolah makanan itu. Dan aku sadari kalau dihitung dari umur usahaku yang sudah lebih dari 15 tahun, itu aku sih memang melihat aku tuh orangnya nggak apa ya, bukan orang yang termasuk, kan ada orang yang suka dengan tantangan ya, dan aku tuh bukan orang yang seperti itu. Mungkin kalau aku suka dengan tantangan pasti akan jauh lebih baik ya perjalanan usahaku gitu. Tapi ini kan ajok sih gitu, nyadar diri sih gitu nih, kok aku segitu aja ya usahaku nggak maju-maju gitu. Aku sampai sekarang masih bingung sebenarnya apa sih yang aku mauin gitu. Apakah masih tetap diproduksi gitu kan, jualan, ataukah kalau reseller pun buat aku ya mungkin karena aku suka melihat orang makan senang dengan apa yang aku buat, itu buat aku reseller itu memang kalau aku ya bukan tantangan aku gitu. Maksudnya kalau reseller kan nggak bisa ngelihat orang itu seneng karena itu bukan masakan aku tuh, rasanya beda gitu ya. Ketika misalnya aku melihat orang seneng dengan apa yang aku buat gitu. Meskipun kadang-kadang tergoda juga gitu, apa reseller aja ya gitu. Cuman kok aku nggak puas gitu ya. Pengennya tuh aku yang bikin gitu ya, kemudian bisa dijual aku gitu. Tapi kenyataannya di perjalanan ini gitu ya, mungkin karena aku yang kurang konsisten dan persisten tadi itu ya. Jadi akhirnya ya usahaku segitu-segitu aja gitu. Nah, alhamdulillah dirimu sudah makin membuka iniku ya. Bahwasanya aku mau buka lagi sebenarnya begini. Kita jadi perempuan itu menuanya sepertinya lebih cepat daripada kaum laki-laki. Dalam arti beban pikiran kita terhadap kehidupan, overthinking kita,
keribetan kita dengan drama-drama kehidupan itu kan membuat kita tuh cepet tua daripada laki-laki. Dan yang cepet tua, yang tua biasanya lebih cepat mati ya kan. Nah, mikirnya tuh gini, Mai. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat hidupku ini bermakna? Gitu, Mai. Misalnya, jualan nggak bisa, udah. Kamu bahagianya kalau lihat orang seneng menikmati makanan. Bagaimana kalau kita memultiplikan jumlah orang yang bahagia itu, Mai? Misalnya, buka kursus singkat, bikin kue enak kayak dapur Mimai. Nanti murid-muridnya Mimai pinter pada bikin kue yang lain yang seneng bahagia banyak. Dan itu yang ngajarin Mimai. Betul Mbak Dani. Betul. Itu sudah dia mau buka kursus cuma nggak mulai. Oh. Aku sudah mempersiapkan sebenarnya. Aku udah beli oven deck, aku udah beli mixer. Ruangan juga sudah aku tata untuk kursus gitu ya. Cuman memang kemarin kan sempat ngadain kursus di rumah. Dan memang ternyata buka kursus itu juga jelimet sebenarnya. Loh, hidup ini cuma pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau nggak mau punya masalah, berhenti aja hidup. Aduh, berat. Betul, begitu. Jadi saya tuh selalu merasa kita, apalagi yang sudah terkumpul sama Allah, diikat hatinya dalam suatu lingkungan gitu ya. Kita tuh punya misi yang nggak sederhana loh, Mai. Nggak sederhana. Dalam artinya gini, bikin calon istri pinter masak sehingga suaminya senang makan di rumah. Itu tuh bisa jadi misi hidup yang bagus buat seorang Mimai misalnya. Jadi ayo bersungguh-sungguh pada sesuatu gitu. Kalau saya berharap orang kalau ketemu saya, dia dapat semangatnya saya. Gitu. Saya memang orangnya bersemangat, walaupun kadang-kadang kalau pas ngelokro ya nguyel-nguyel Mbak Awi. Aku lagi capek nih aku. Ya, tapi ayo, yuk berbuat yuk, mumpung sehat yuk. Mumpung yuk. Apa yang bisa dilakukan dan waktu itu berlari, kita nggak mungkin santai-santai. Kan udah ngaji udah ya kan, anak-anak juga udah gede, terus mau ngapain? Coba nonton deh film-film orang yang udah pada pensiun tuh bingung ngapain tuh. Jangan sampai kita nggak punya rencana masa tua tuh mau ngapain. Padahal yang namanya ngajarin itu setiap kali praktekin dapat amal solehnya, Masya Allah. Ngajarin bikin bakwan aja setiap kali itu muridnya Mimai bikin bakwan, Mimai dapat pahalanya, Masya Allah. Kenapa nggak bersegera untuk punya amalan yang seperti itu? Tepis itu semua, tepis itu masalah sama diri sendiri yang nggak mau bergerak itu harus diberesin sebelum beresin masalah orang lain. Tuh kan aku galak loh, sebenarnya aku tuh galak loh. Kalau ngomongin orang gini nih, kalau nggak mau gini nih kamu bakal gini nih. Macannya keluar. Macannya keluar. Makanya yuk mumpung sehat yuk, mumpung Allah itu mengamanahi kita. Karena gini, menjadi muslim yang kafah di berbagai bidang yang kita pilih, itu tuh amanah loh. Misalnya kalau saya lihat mungkin ada yang bersemangat belajar bahasa Arab ya, teman-teman saya di atas nih. Kenapa? Misinya apa? Ya biar kita jadi orang Indonesia yang nggak benci Arab misalnya, karena memang bahasa Al-Quran itu Arab misalnya. Terus Mbak Yuni dengan KIP-nya, Mbak Meti dengan KIP-nya, Bu Indah mungkin punya usaha apa tadi, punya usaha dapur sip, itu pasti punya misi itu. Jadi makanya tadi visi misi itu jangan sederhana karena itu obornya gitu. Nah sekarang Mimai tak tanya deh, misi hidupnya apa? Kan? Nah, nek nggak iso jawab, itu berarti kudu berhenti dulu menyepi, tentuin, gitu. Nggak mungkin kita jalan tanpa visi misi, harap ngopo. Jadi kayak jalan bergerak tapi nggak tahu kemana, dan itu menghabiskan waktu. Saya jadi galak ya. Tak. Apik. Terima kasih loh. Aku senang. Asik, habis ini Mimai mau buka kelas
cooking. Aku jadi Berarti Iya, nanti aku sudah ketemu Mimai lagi, aku langsung tanya gimana kelas pertama apa nih? Gitu. Yuk Mai, semangat Mai. aku masih mencari apa ya? Aku mau ngapain? Enaknya ngapain ya? Gitu. Soalnya kayaknya kalau jualan kok ya itu tadi ya. Aku kok kurang menantang diriku gitu. Sehingga akhirnya 15 tahun lebih perjalanan usahaku begitu saja gitu. Wah, daftar Mim. Aduh, jazakillah khairan. Denai. Ya, sekali lagi itu ya Mbak Dani ya, find your star gitu ya. Temukan bintangmu. Jadi bintangnya apa, misinya, visinya apa, itu yang dikejar sebaik mungkin gitu ya Mbak Dani. Karena semua itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar begitu ya Mbak ya. Oke, semangat Mimai. Oke, kita masih punya waktu 5 menit. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan, bisa di chat. Tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, mungkin nanti bisa saya screenshot, kemudian saya titip tanyakan ke Mbak Dani ya. Kalau masih ada, monggo. Kalau tidak ada, mungkin dari Mbak Dani ada kata penutup, pesan penutup sebelum kita selesaikan kajian kita hari ini. Monggo Mbak Dani. Ya, alhamdulillah. Karena ini adalah forum belajar bersama Quran, jadi haruslah kita kembalikan kepada apa Quran bilang apa tentang apa yang kita lakukan hari ini kan. Nah, yang favorit saya itu sebenarnya surat Al-Asr. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi mompreneur ini hanya bagian dari atau hanya wasilah dari misi besar kita bahwa kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau tadi saya bicara ke Naura, itu sebenarnya kerangkanya sabar ya Nau, prosesmu lagi di situ dulu. Terus kalau ke Mimai, saya bicara tentang kebenaran, bahwa kita itu modalnya cuma waktu, kalau entar sok, tahu-tahu mati. Nah, jadi itu saja sih bekal kita tuh sama, waktu, dan Allah kasih bekal lebih iman, jangan kita sia-siakan untuk berbuat apapun yang bisa kita lakukan dengan peran apapun yang kita pilih, memberikan yang terbaik. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan dimaafkan kalau ada salah-salah kata dan intonasi-intonasi yang begitu menggelegar. Mima itu sebenarnya lucu loh. biasa. Aku tuh lucu loh orangnya. Kamu memang lucu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Dani. Mohon maaf, saya itu sebenarnya salah lihat jadwal. Saya pikir 11.30 selesai, ternyata 11.45 selesai. Nggak apa-apa. Kebetulan aku harus jemput anak juga. Oke, iya saya juga lupa tadi. Oh iya ya, tadi janji mau kirim Gojek ke anak. Untungnya dia lagi bikin tugas, ngerjain tugas. Harusnya tadi 10.45 jemput. Nggak apa-apa ya, kita selesaikan lebih awal. Sebelumnya kita kasih aplaus atau tanda cinta kita dulu yuk ke Mbak Dani. Terima kasih sekali. Jazakillah khair cinta atas segala sharingnya. Ya, semoga tidak. Kenapa resen? Mau nanya lagi, Bu? Nanti di luar ya, Bu ya. Pencet. Salah ya. Ya, semoga semoga apa yang kita share, yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, penuh barokah, dan bisa memberikan
penerang, penerang untuk kita menjalani hidup sebagai khalifah terbaik ya di bumi kita ini. Ya, terima kasih. Saya juga mohon maaf sekiranya ada salah kata. Ini saya agak deg-degan jadi moderator. Ternyata nggak gampang ya jadi moderator. Lama banget nggak jadi moderator. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya. Jangan lupa minggu depan. Oh iya, iklan terakhir. Minggu depan itu kita ada Fun and Learn ya, Bu Ririn. Ya. Kita ada. Jadi minggu depan biasanya kan kita pekan kelima. Pekan kelima itu kita ada Fun and Learn, tapi karena satu dan berbagai pertimbangan, jadi kita majukan. Jadi minggu depan itu kita Fun and Learn di luar. Monggo silakan ibu-ibu, kita akan seru-seruan di luar, seru belajarnya, seru silaturahminya, seru segalanya macamnya. Jangan lupa bawa bawa kamera. Ya, minggu depan, pekan depan hari Kamis, kemudian pekan berikutnya tanggal 30 kita tetap ada kajian atau ada kajian lagi nggak Mbak Ririn? Kamis besok tanggal 23 itu kita kan Fun and Learn. Kemudian pekan berikutnya ada kajian. Belum, sabar. Pekan berikutnya gimana Mbak Ririn? Kan tanggal 23 kita Fun and Learn. Nanti pekan berikutnya tetap ada kajian nanti. Tetap ada kajian ya. Jadi kita switch jadwalnya. Kemana? Ke sebuah tempat yang sangat seru. Kata Naura jangan lupa bawa baju ganti. Itu adalah clue bahwa kita mungkin akan cepat-cepatan. Nggak perlu bawa baju ganti. Nggak perlu bawa baju ganti, bawa payung aja ya Mim ya. Karena jas hujan. Ya kita mau, insya Allah kita mau ke, saya lupa namanya. Lodok Sambi. Kita mau ke Lodok Sambi. Nanti akan menyusul ininya ya, VBM-nya akan menyusul. Diharapkan bisa gabung semua ya. Terima kasih banyak Mbak Dewi, Mbak Mira, Mbak Ratna, Mbak Eva, Mbak Dili, Mbak Indah. Kayaknya tadi ada 2 Mbak Indah deh, tapi mungkin tanggal 26 nggak dipromoin sekalian. Mam. Oh iya, ini pesan sponsor keberapa ini? Tanggal 26, salah satu kegiatan di Rumpun Nurani itu dari Departemen Ekonomi, itu mau mengadakan bazar. Bazar ini adalah salah satu support dari Rumpun Nurani dan Departemen Ekonomi untuk support ibu-ibu atau ibu-ibu tangguh, mompreneurs, para mompreneurs untuk mengenalkan produk-produknya di bazar offline di kolektif tanggal 26 hari Ahad. Ya, jadi monggo ibu-ibu kalau berkenan siapkan perut kosong, siapkan dompet tebal, siapkan tas belanja yang besar, kita have fun di kolektif tanggal 26. Sepertinya gitu aja ya, ininya ya iklannya banyak banget ini. Ya, mari kita tutup kajian kita hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak moderator yang cantik. Sehat semua. Terima kasih banyak Mbak Dani. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Insya Allah kita ketemu lagi nanti jam 12:30. Terima kasih, keren banget. Sama-sama, aku deg-degan. Oke, kita tutup ya. Ya, sampai ketemu nanti. Jam 12:30. Ya, 12:30 ketemu lagi. Insya Allah ya. Insya Allah.